kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pembuatan kesepakatan kelas. Silakan ditulis ya. Nah, satu orang, satu saja. Nanti kita jadikan kesepakatan bersama. Oke. Yuk, duduk dulu, nanti kita bacakan bersama. Boleh warna kuning lagi, warna kuning. Biarlah warna kuning lanjut. Buat tepinya, sebelahnya. Ah, ya. Tunggu dulu, terlalu jauh, Beko nggak muat yang kawan yang lain. Baca, nanti kita gabungkan kalau ada yang sama-sama. Nah, coba satu orang yang baca ke depan. Kalau yang Assalamualaikum Bu. Kami Mila Salati dengan Pak Irfan sudah menyelesaikan atau mengikuti pelatihan guru penggerak pada modul 1 dan sekarang kan modul 1-4 ini budaya positif ini menjelaskannya kepada teman-teman di sekolah. Untuk menjelaskan ya, misalnya rencananya kami bersama Pak Irfan akan melaksanakan pada tanggal 11 November 2020. Apakah untuk kegiatan penugasan ini bisa dilakukan setelah PBN selesai? Ya, Ibu, sebaiknya seperti itu. Jadi kita tidak mengganggu pembelajaran dan kami mohon kepada Ibu untuk bisa mengisikan kegiatan. Insya Allah nanti kita informasikan teman-teman lalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah izinkan kita berkumpul pada hari ini untuk mengikuti kegiatan kami workshop pembebasan budaya positif di sekolah mengenai budaya positif di sekolah modul 1.4 program pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, seterusnya salawat bagi salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 20 Senapabian dan seterusnya ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti workshop pengembasan budaya positif di sekolah. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan waktu luang yang Ibu sediakan untuk kami ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini workshop pengembasan budaya positif di sekolah ini kami calon guru penggerak angkatan 6 Kota Solo yang bertempat di SDN 20 Senapabian ini berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi memang tugas kami ini untuk melakukan workshop ini memang diminta untuk berkolaborasi dan alhamdulillah di sekolah kita ada 2 orang guru penggerak. Jadi yang pertama saya Bapak SPD dan Ibu Mira Sarwati SPDI. Nah. Baik Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan sekolah ini sebagai ladang, tempat persamaian bibit. Dari budaya tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya sama kita ketahui Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernala kritis dan kreatif. Jadi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu mengibaratkan sekolah ini sebagai ladang persamaian. Jadi guru itu diibaratkan sebagai petani yang merawat dan memelihara serta melindungi tanamannya. Yang menjadi tanaman kita di sini adalah murid-murid kita. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Mari kita bahas tentang konsep disiplin positif dan konsep disiplin positif dan motivasi dalam melakukan disiplin positif dalam budaya positif. Di dalam melakukan budaya positif ini Bapak Ibu, dalam melakukan budaya positif ini kita perlu menerapkan disiplin positif dan menumbuhkan motivasi untuk menumbuhkan disiplin positif dalam budaya positif.
Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini, yaitu modul 1 tentang 1.4 Bapak Ibu. Jadi kami di modul 1 itu dibagi menjadi 4. Modul 1.1 itu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang disingkat dengan KHD. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga paradigma, visi dan misi. Ya, visi dan misi sebagai guru penggerak, dan yang keempat itu mengenai budaya positif. Nah, mengenai modul ini, budaya positif ini, pemahaman saya itu pertama mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar murid atau manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi insyaallah nanti ini akan kita jabarkan satu-satu Bapak Ibu. Konsep disiplin positif dan motivasi. Apa sih yang disebut dengan disiplin positif ini? Disiplin, kata Ki Hajar Dewantara, bahwasanya disiplin tersebut adalah mewujudkan murid yang merdeka. Murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar dirinya. Jadi ada motivasi intrinsik Bapak Ibu. Itu nanti ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri siswa, dan ada nanti motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri siswa. Banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Jadi banyak kita memaknai untuk menerapkan disiplin ini Bapak Ibu, kita akan memberikan sanksi dan hukuman. Jadi kecenderungan kita banyak seperti itu. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya. Jadi tugas kita sebagai pendidik Bapak Ibu yaitu membimbing siswa agar menumbuhkan motivasi intrinsiknya dalam menerapkan disiplin dirinya. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Jadi bagaimana anak kita bisa mereka disiplin sedangkan motivasi mereka tidak ada dalam diri mereka. Meskipun motivasi itu ada dua Bapak Ibu yang kita bahas tadi, ada motivasi dalam diri maupun motivasi yang berasal dari luar diri kita. Kecenderungan kita untuk memotivasi itu dengan pemberian sanksi dan hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku kita sebagai manusia menurut Diane Gosen ini Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang kedua ini memperoleh penghargaan. Yang ketiga memang karena ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketika motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan oleh murid-murid adalah motivasi nomor 3. Jadi dalam menerapkan disiplin positif ini Bapak Ibu, untuk mewujudkan disiplin positif ini, motivasi yang kita tanamkan kepada siswa kita itu adalah motivasi yang nomor 3. Jadi memang motivasi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Baik Bapak Ibu,
teori motivasi perilaku manusia. Ya, ini yang menurut dosen tadi Bapak Ibu dan dosen. Nah, ada motivasi eksternal. Nah, kita singgung di awal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi apa nanti? Jadi pertanyaannya, ketika mereka tidak melakukan itu, apa yang akan terjadi kepada diri murid kita tersebut? Dan juga yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, kalau mereka berbuat sesuatu, apa sih penghargaan yang mereka dapatkan? Jadi itu masih motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, jadi kalau motivasi dalam diri murid kita dan juga dalam diri kita Bapak Ibu, kita akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan sesuatu. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, kita akan menjadi seperti apa. Jadi memang muncul dalam diri peserta didik kita Bapak Ibu, tidak dari luar. Itu yang perlu kita temukan. Kemudian perubahan paradigma. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi untuk mewujudkan budaya positif ini Bapak Ibu, kita perlu melakukan perubahan paradigma, yaitu tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan, baik dengan memberikan penghargaan maupun memberikan sanksi atau hukuman. Perubahan paradigma. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita ikuti kegiatan ini. Nah, sedikit explain Bapak Ibu. Nah, kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu kepalkan tangannya. Nah. Ya. Ya. Ada A dan B. Nah, jadi berpasangan Bapak Ibu. Mungkin nanti Bu Kepala dengan Bu Evi, Bu Cindy dengan Ibu Yoma, nanti dan Ibu Yanti dengan Ibu Teten. Nah, sobeklah secari kertas, tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ambil secari kertas Bapak Ibu. Ambil secari kertas dan tulis di sana sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Ya, menurut Ibu apa yang paling berharga? Kita menggunakan tangan. Ya. Sebelum kita mengepalkan tangan, kita sobek kertas. Nah, oke? Letakkan di salah satu tangan kita Bapak Ibu. Dah, simpan, masukkan dalam tangan kita. Nah, dan genggam dengan tersebut, genggam dengan erat-erat Bapak Ibu. Nah, dah, teman Ibu. Nah, coba sekarang, coba teman Ibu dulu. Ya, mungkin dulu Bu Yanti menarik punya Bu Tete, berusaha. Bu Cindy berusaha menarik punya Bu Yoma mungkin. Dan Elvi nanti silakan mencoba. Genggam kuat-kuat Bapak Ibu. Ya. Nah, coba sekuat tenaga kita pertahankan Bapak Ibu dengan cara berbagai cara yang kita usahakan. Nah, coba silakan Bapak Ibu praktekkan. Apakah Bapak Ibu akan gampang menyerahkan hal yang berharga menurut Ibu? Silakan kita coba. Silakan Ibu Evi tarik. Berusaha sebaik mungkin. Ya, silakan. Bagaimana tekniknya? Boleh dengan paksaan, dengan penghargaan mungkin. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Nah, bisa. Ya, silakan. Usaha apa saja silakan. Ya. Ya terserah Bapak Ibu mau dilepas mau tidak terserah. Ya, bagaimana caranya? Mau dipaksa kayak mau dikasih
Nah. Kalau aku itu Ada. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, coba. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan tadi Bapak Ibu ada yang berhasil diambil barang berharganya? Berusaha sebaik mungkin ya Bu ya. Ada yang bisa? Oh. Ada semangat. Dan kita berikan aplaus untuk Bu ini Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang berhasil direbut? Sebenarnya bisa. Nah, bisa bagaimana caranya Bu Yama mungkin bisa jelaskan bagaimana caranya? Di yang kuncinya pada ini. Kunci membuka sebuah genggaman itu ada pada ini. Oh, dipaksa dengan buka. Iya, buka. Kalau terbuka ini semuanya terbuka. Tapi di sini waktu saya buka ini dia tarik kena bukunya. Dia tarik habis kayak gitu karena kita mau terbuka ininya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, jadi Ibu Yoma berhasil mengambil barang berharga punya Bu Siti. Hal yang berharga dari Bu Siti. Nah, Bapak Ibu yang lain ada yang berhasil diambil? Ada yang berhasil diambil? Tidak. Nah, jadi Bapak Ibu dari hal tadi ternyata kalau motivasi kita dari dalam diri kita, pelajaran kita ambil itu akan sangat susah orang menggoyahkannya. Tetapi kata Bu Yoma, tadi beliau menggunakan trik. Jadi kita juga harus hati-hati Bapak Ibu dengan trik yang dilakukan oleh seseorang dalam mengambil hal yang berharga bagi kita. Itu pelajarannya Bapak Ibu. Tapi kalau kita memang kuat dan agak berusaha sebaik mungkin dengan mempelajari trik-trik orang, akan kita bisa mempertahankannya. Nah, jadi itu merupakan motivasi dari dalam dan dari luar. Baik Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon-respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya Bapak Ibu, kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Kalau responnya kita memaksa, kita mencoba agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau kita teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menerima berbagai pandangan. Tapi kalau respon, kita memaksakan orang berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Itu stimulus respon kita. Sedangkan dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi meskipun perilaku buruk itu pasti ada alasannya Bapak Ibu. Kenapa seseorang maupun murid kita melakukan suatu kesalahan atau perbuatan yang buruk, pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal Bapak Ibu, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita Bapak Ibu. Jadi ada sebuah motivasi, 1 juta motivasi pun kalau kita dengar, kalau tidak muncul dari kita, itu tidak akan memberikan efek apa-apa Bapak Ibu. Jadi motivasi yang diberikan orang lain itu untuk membangkitkan motivasi yang ada di dalam diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa. Yang bisa mengontrol orang lain itu adalah dirinya sendiri. Hanya saja kita bisa memberikan motivasi sehingga seseorang itu bisa kita kontrol dengan memberikan pandangan-pandangan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu stimulus responnya. Ketika kita membujuk seseorang itu gagal, maka akan kita paksa. Tapi kenyataannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini bisa kita terapkan Bapak Ibu dalam membuat kesepakatan kelas. Kolaborasi dengan siswa, kita membuat kesepakatan, dan apa konsensusnya Bapak Ibu. Model berpikir mengalah atau menang. Padahal sebaiknya model berpikir itu harus sama-sama menang. Tidak ada kalah, tidak ada menang.
Yang ketiga Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, salah satu membangun budaya positif itu adalah dengan membuat keyakinan kelas untuk menerapkan disiplin positif. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kita bersama-sama dengan siswa kita. Keyakinan kelas itu hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita dalam membuat keyakinan dalam kelas kita Bapak Ibu, jangan terlalu banyak. Supaya apa? Supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa kita, semua murid kita. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau tidak sesuai dengan kondisinya, jangan kita gunakan itu. Jadi keyakinan kelas yang kita gunakan itu memang sesuai dengan kondisi murid kita di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bisa jadi Bapak Ibu kita menyerahkan sebuah kertas kepada siswa nanti biar mereka mencurahkan isi pemikiran mereka. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas kita tinjau apakah ini sudah efektif atau belum dalam menerapkan disiplin positif. Nah seperti ini Bapak Ibu, memberikan lembar kertas. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas. Dari yang kita kemarin itu yang dicobakan, ada keyakinannya saling membantu, kata anak-anak kita, ibadahnya tepat waktu, jujur dan dapat dipercaya, disiplin dan tepat waktu, peduli, menghargai guru dan teman, saling menyayangi, sopan dan santun, kebersihan sebagian dari iman. Jadi itu keyakinan kelas yang ditanamkan di dalam kelas yang sudah kita apakan kolaborasi dengan murid-murid kita. Ini salah satu contohnya Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan dari saya karena kita di sini ada workshop kolaborasi dengan Bu Mira. Jadi materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Mira Sarwati SPDI. Kepada Ibu Mira kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberinya kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam ruangan ini. Insyaallah kami nanti akan mensosialisasikan tentang pengimbasan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, salawat beriring salam buat junjungan Nabi besar kita yang punya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, terusnya kepada Ibu yang meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada hari ini. Baiklah kami sebagaimana mungkin sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Irfan Gafur, berkolaborasi tentang pengimbasan budaya positif di sekolah, yaitu sebagaimana kami adalah CGP Angkatan 6 Kota Solo yang insyaallah perjalanan ini akan kami tempuh selama 6 bulan. Mudah-mudahan bisa berjalan ke depannya lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dapat nantinya kita imbaskan atau kita terapkan di sekolah. Nah pada hari ini kita akan melanjutkan budaya positif tadi. Sebagaimana kami telah mempelajari modul 1.4 yang dimana modul 1 yang di sana ada 4 modul yang kita pelajari. Salah satunya ini modul 1.4 yaitu tentang budaya positif.
Tadi sudah saya sampaikan yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua paradigma, yang ketiga keyakinan kelas. Nah, setelah ini kita ketahui atau kita bentuk, kita akan lanjutkan penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ternyata harus kita penuhi. Kita kan sering bertemu dengan anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, seluruh tindakan manusia itu sebenarnya memiliki tujuan. Tadi ketika sebelumnya kita sudah ada paradigma, ketika kita mau tidak menyerahkan atau buka kepala tangan, itu kan ada teori kita juga, karena kita bisa mempertahankan prinsip. Ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasarnya. Nah, karena dia punya tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Apa itu? Kita lihat. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan sebagainya. Nah, dalam kasus ini ada kasus Doni. Dalam kasus Doni ini ketika dia mengambil makanan atau bekal temannya. Kasus itu yang kita pelajari di sini. Apabila Doni ini menjawab, dia akan menjawab 5 kebutuhan dasar tadi. Apabila Doni menjawab, kita ditanya ketika dia belajar ditanya oleh Ibu Ambar, dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Jadi kita sebenarnya sampai ke situ kita harus melihat anak kita. Yang kedua, kita kebutuhan dasar yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu kelompok. Nah, apabila Doni tadi menjawab bahwa alasan yang mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melapor tindakannya itu pada guru dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dia penuhi adalah akan cinta dan kasih sayang. Nah, itu juga harus kita perhatikan yang akan kita berikan kepada anak didik kita di sekolah. Yang ketiga, manusia itu memiliki kebutuhan dasar penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini merupakan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan dia. Nah, dalam kasus Doni ini, apabila jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Dia merasa hebat. Nah, jadi manusia itu butuh diakui. Adapun yang berikutnya, kebutuhan dasar anak yang harus kita penuhi itu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dalam kasus Doni tadi ketika dia mengambil makanan, kalau dia menjawab bekal makanannya dibawakan ibunya dari rumah, selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang kelima itu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun,
akan menyedihkan. Nah, dalam kasus Doni ini dia melakukan sesuatu karena iseng saja. Kalau dia menjawab seperti itu, iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia itu lucu. Nah, maka ketika itu Doni sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Nah, pasti kita temui ya Bapak-bapak, Ibu. Kita temui hal-hal ini. Ada teman kita yang anak kita, murid kita yang iseng, sebenarnya dia sedang memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar hidup. Nah, berikut dalam modul ini kami juga membahas tentang posisi kontrol. Nah, menurut teori kontrol Dr. William Glasser, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Nah, biasanya kita ini berada di posisi mana? Nah, mungkin sebelum saya mempelajari ini, mungkin ngerasa juga nih sering menghukum, sering ngerasa bersalah, tapi nanti akan kita temui bagaimana sikap kita sebaiknya. Nah, ini posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, kita akan melihat ini 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari dan bagaimana cara yang baiknya. Di mana kita posisi kita selama ini. Kita lanjut langsung di depan. Yang di video kita lanjut lihat yang langsung penghukum. Oke, kita penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Biasanya guru ini bersuara lemah lembut, tapi anak menjadi merasa bersalah dan dia tidak mempunyai ketika itu dia merasa dirinya tidak bisa membahagiakan orang lain. Yang ketiga, posisi teman dan pada guru bisa negatif ataupun positif. Karena ketika positifnya itu ada hubungan yang baik, tapi ketika negatifnya anak itu menganggap seolah-olah guru itu udah jadi teman. Kalau orang berteman kita bisa maklumi kan, kadang ada rasa santainya terhadap guru. Ini ada positif negatifnya. Berikut. Oke, yang keempat, posisi pemantau. Ini sudah bagus, dan yang paling bagus yang kita kehendaki adalah posisi terakhir ini, posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi kita membahas satu masalah, tapi kita tanya balik, solusinya kita tanyakan kepada anak kita. Maka itu kita lihat videonya, boleh PK. Ya, videonya kita majukan aja pas ke apa? Bukan, memang yang tadi. Memang yang tadi, tapi kita cut-cut gitu. Nah, yang ini coba kita lihat 5 posisi kontrol. Boleh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program terlambat hadir 20 menit di sekolah. Kita lihat di posisi guru sebagai penghukum kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok
sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, jadi posisi Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, ya, kita berbicara dengan nada tinggi dan menghakimi anak, dan kadang hukuman yang kita berikan tidak relevan dengan kesalahannya. Dia terlambat tapi kenapa harus disuruh berlari? menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan 4 yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kita lihat yang kedua, posisi Saya pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, kita akan lihat yang ketiga, posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, selanjutnya keempat kita akan lihat posisi pemantau atau monitor. Ini sudah mulai bagus juga, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir yaitu posisi manajer, posisi yang kita harapkan. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu tadi kita sudah lihat sudah 5 posisi kontrol, dan kita berharap nanti bisa di posisi kontrol yang kelima ini sebagai manajer. Apapun masalah kita kembalikan kepada anak kita supaya bisa dia menyelesaikan masalah dengan cara akan kita lanjutkan dengan segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
mereka dengan karakter yang kuat, jadi tidak merasa bersalah, tapi bukan kita membiarkan. Nah, tapi kita tetap memberikan arahan yang baik. Bagaimana caranya? Ada segitiga ini. Yang pertama kita akan validasi tindakan yang salah. Kita tanya tindakan. Setelah itu kita stabilkan identitas kesalahan mereka itu bukan dia saja yang berbuat. Nah, dan nanti baru kita menanyakan keyakinan. Jadi maka itulah kita perlu membuat keyakinan kelas. Dia sudah menyadari dengan kesalahan dia dan dia bisa memperbaikinya sendiri atas bimbingan kita. Nah, jadi untuk memecahkan masalah yang kita sebagai manajer tadi, kita perlu segitiga restitusi ini. Yang pertama kita memvalidasi tindakan yang salah, nah itu kita stabilkan identitas dan kita menanyakan keyakinan agar mereka bisa memperbaiki diri mereka atas bantuan kita dengan keyakinan yang sudah kita buatkan tadi. Nah, untuk ini kami sudah mempraktekkannya. Kebetulan memang ini skenario-nya memang dibuat. Untuk kedepannya kita tidak akan dibuat lagi. Memang ini yang kita harapkan bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga munculnya budaya positif. Ini kemarin kita lihat yang video segitiga restitusi kita yang kemarin. Ini kasusnya. Boleh next di kasusnya aja di pengalaman praktek segitiga restitusi di sekolah. Kemarin ada kasus anak yang terlambat sirama. Kebetulan memang pas dia tidak memakai topi dan kita memang langsung tanya. Suaranya bisa enggak? Kita tanyakan keyakinannya, kita suruh dia menyadari kenapa dia salah dan kita minta bagaimana solusinya pada dirinya sendiri. Dia ada nilai disiplin dan tanggung jawab yang dilanggarnya oleh Suprama dan dia berjanji akan memperbaikinya. Setelah dia menyadari kesalahannya dan dia berjanji akan memperbaikinya, dan kita kembalikan dia ke kelompok. Jadi dia nanti akan memperbaiki dan tidak dihukum dengan yang tidak sesuai dengan hukuman yang sepatasnya, tapi kita kembalikan bagaimana dia memiliki kepercayaan diri lagi agar berbeda. Kita lihat kasus yang kedua, ini yang terakhir. Ini kasus tidak membuat PR di kelas 2. Kedengaran suaranya Pak. Ya. Kira-kira kalau tadi
seperti itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkannya atau menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi kalau anak kita yang salah, kita akan memecahkan kasusnya dengan cara penerapan segitiga restitusi ini. Mungkin dari kami sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa kita terapkan budaya positif ini di sekolah kita kedepannya, sehingga kita bisa melahirkan profil pelajar Pancasila. Banyak maaf. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan pengundasan melalui workshop tentang budaya positif oleh 2 orang calon guru penggerak kami di SD 20 Singapura, kami bisa tahu bahwa budaya positif itu bisa tercapai jika kita memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Apabila terjadi masalah, maka kebutuhan itu bisa dipenuhi dan diselesaikan dengan segitiga restitusi dengan memahami 5 peran kontrol. Nah, mudah-mudahan diharapkan saya pribadi dan rekan-rekan guru memiliki peran kontrol sebagai manajer. Dan mungkin itu tanggapan dari kami. Sukses untuk 2 orang calon guru penggerak kami. Rama, Ibu lihat hari ini Rama tidak pakai topi. Kenapa? Ketinggalan di rumah. Oh iya, nggak apa-apa. Setiap orang pasti ada lupa atau melakukan kesalahan. Apa alasannya Rama sampai tidak pergi otot, tidak pakai topi, ketinggalan? Karena terburu-buru. Kenapa kok sampai seperti itu? Apakah tidak ada yang bisa membangunkan? Nah, kalau besok seperti itu, siapa? Bagaimana caranya? Menghidupkan alat, bangunkan sama orang tua. Kalau seandainya tadi Rama hari ini tidak pakai topi, itu nilai keyakinan kelas apa yang Rama langgar? Disiplin dan tanggung jawab. Jadi supaya tanggung jawabnya bisa terlaksana dan disiplinnya besok harus lengkap dengan cara diingatkan oleh orang tua dan pakai alat. Nah, kalau Rama sudah bagus, sudah seperti itu, nanti bagaimana? Apa manfaatnya yang Rama kalau sudah melakukan seperti itu? Menjadi anak ya disiplin dan tanggung jawab. Nah, untuk hari ini seperti itu, besok harus diingatkan ya. Nah, sekarang Rama boleh bergabung dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Mepama Agusta, sekolah di SDN 20 Singapura, kelas 6. Saya tidak memakai topi dan dasi karena melanggar saat upacara bendera. Ibu Merah mengajak saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya sangat senang. Terima kasih Bu Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati,